Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah memenangkan setiap pertarungan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau tidak pernah berhenti untuk mengajarkan kami. Karena kami tahu Tuhan dalam hidup kami, mungkin kami sudah mengecewakan Tuhan beberapa kali. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah kepada kami. Tuhan selalu mau untuk mengajarkan kami. And that's what your word does. Itulah yang firman Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Dan karena itu kami deklarasikan hari ini di dalam bait-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah yang kami sembah. Dan kami hormati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. We praise your name. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mau berbicara sesuatu kepada setiap kami hari ini. Buka telinga kami, pikiran kami, mata kami, hati kami Tuhan. Untuk kami menerima yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan, itu adalah firman yang kami butuhkan untuk kami dengar. Untuk kami bisa menghadapi sepanjang minggu ini, sepanjang tantangan tahun 2024. Kami tahu bahwa kami bisa melaluinya bersama dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan berbicaralah secara spesifik kepada setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. They need you more Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Saya bersyukur bisa ada di Tang City untuk merayakan Konghi Fachai. Kyonghi semuanya. Saya ini keturunan Chinese tapi jadi-jadian Bapak Ibu. Ibu saya ada keturunan Chinese-nya, tapi seumur hidup saya tidak pernah merayakan Imlek sampai saya punya pacar. Yang kebetulan cungkuok banget matanya. Jadi dari situ ketahuan saya dibawa ke keluarganya dan saya mulai mengenal budaya Imlek. Dan dari situ saya tahu, wah selama ini sebenarnya saya bisa menabung lebih banyak kalau saya dari dulu ngerayain Imlek ya. Tapi puji Tuhan, semua di sini sudah berburu angpau? Atau sudah ngasih angpau seperti saya? Saudara tekor apa menuai nih Imlek kali ini? Oke, mungkin ada beberapa dari saudara yang sudah pernah lihat muka saya. Halo, kita ketemu lagi. Tapi mungkin ada beberapa dari saudara juga yang belum kenal saya seperti bro yang tadi baru datang. Nama saya Yunike dan saya melayani di GBUWTC Serpong sebagai Creative Director. Nah hari ini saya mau share sama saudara apa yang menjadi tuntunan dari Senior Pastor tentunya. Dan di tahun Rise and Shine tahun 2024 ini Tuhan mau supaya saudara dan saya kita sama-sama bangkit dan menjadi terang. Betul ya? Saudara percaya saudara bisa bangkit di tahun ini? Saya nggak tahu apa yang mungkin saudara alami di tahun lalu atau beberapa tahun ini. Tapi saya yakin kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah berfirman. Saya yakin deh di tahun ini pasti ada yang bangkit dalam hidup saudara. Saudara akan bisa menjadi terang dalam kegelapan di tengah-tengah saudara. Amin. Nah untuk saudara bisa mencapai visi atau saudara bisa bangkit. Maka saudara butuh yang namanya nilai atau kita sebutnya core values atau nilai yang ada di dalam kehidupan saudara, intinya saudara. Kenapa kita butuh nilai? Karena nilai itu seperti poros Bapak Ibu Saudara, seperti anchor. Kita semua bisa punya visi, mau dia kenal Tuhan, mau dia gak kenal Tuhan. Semua orang bisa punya mimpi, namun orang-orang yang punya mimpi namun tidak punya core values dalam dirinya cenderung akan apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan visinya. Nah, tetapi kita semua tahu bahwa kalau kita mau pakai cara kita sendiri untuk kepentingan dan keuntungan kita, itu tidak akan memuliakan nama Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? So it is very important buat kita punya yang namanya core values. Supaya apa? Kita bisa mencapai visi, kita bisa mencapai mimpi-mimpi yang Tuhan kasih dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tapi kita melakukannya dengan cara yang benar. Nah itulah kepentingan dari core values.
Karisma bisa membawa Anda sampai ke atas. Tentu, competence bisa membawa Anda naik. Tapi hanya nilai yang bisa menjaga saudara tetap ada di atas. So, saya mau ajak saudara sama-sama kita buka yuk di Amsal 27 ayat yang ke-21. Saya mau bahas dulu kenapa nilai ini begitu penting untuk Bapak, Ibu, dan saudara dan saya miliki dalam kehidupan kita. Amsal 27 ayat 21. Bapak Ibu sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan yes. Yes, oke. Yesnya lebih semangat, boleh sekali lagi yang sudah ketemu katakan yes. Oke, mantap. Kita baca sama-sama ya. Amsal 27 ayat 21, 1, 2, 3. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Nah saudara, kalau saudara baca ayat ini, banyak orang yang mungkin dia startnya baik. Dia mengawalinya dengan baik, namun di akhir perjalanannya dia malah jatuh. Entah itu karena skandal, entah itu karena dosa. Dia tidak mengakhiri pertandingannya dengan baik. Nah, kenapa saudara dan saya harus melalui yang namanya peleburan atau purifying. Kalau saudara beli emas, maka mana yang lebih mahal? Emas 18 karat atau emas 24 karat? 24, kenapa? Karena lebih emas murni. Dari mana dia mendapatkan emas murni? Lewat peleburan, lewat panas, lewat api, perapian Alkitab bilang. Betul, karena saudara dengan dia masuk ke dalam perapian menambah nilai emas tersebut. Betul? Sama seperti saudara dan saya. Kalau saudara dan saya masuk di dapur api, bersyukurlah saudara. Kayak tadi pujian pertama kita, aku bersujud dan mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa? Karena saudara sedang masuk perapian untuk dinaikkan nilainya. Saudara dan saya sedang di-upgrade dari emas 18 karat menuju emas 24 karat. So you will have a higher value in your life and people can see that. Supaya orang bisa lihat, oh ternyata Jemaat Tang City nilainya tinggi. Ini bukan KW-KW yang ini. Bukan kaleng-kaleng. Jemaat GBWTC Tang City punya nilai hidup yang tinggi. Makanya di 2 Timotius 2 kalau saudara tahu ada perabot yang dibilang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Bedanya di mana? Kemurniannya dan di mana dia ditaruh. Fungsinya. Nilai itu akan menentukan di mana dia akan berfungsi. So, kenapa sih nilai itu important dan apa sih itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang kita yakini. Kita yakini yang mempengaruhi apa? Cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku, cara membuat keputusan itu akan sangat berpengaruh. Betul? Saya selama ini, saya yakin bahwa setiap orang membuat keputusan itu berdasarkan apa yang dia yakini benar. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Makanya di dalam pemilu setiap orang punya pilihannya masing-masing. Kenapa? Karena setiap orang juga punya nilai yang berbeda-beda. Mana yang kayaknya cocok dengan nilai yang dianut oleh orang tersebut, maka kita akan memilih si paslon nomor tersebut, betul? Anyway, saya cuma mau bilang jangan golput saudara. Pilihlah yang terbaik di tanggal 14 ini, oke? Nah, makanya nilai itu adalah sesuatu yang memang kita yakini. Kita yakin bahwa ini baik, maka kita bertindak untuk melakukan hal itu atau kita memilih hal tersebut. So, nilai ini akan sangat mempengaruhi cara kita bertindak dan cara kita berperilaku. Mark Richardson pernah berkata begini, peace of mind produces right values. The right values produce right thoughts. Right thoughts produce right actions. Makanya banyak orang suka bilang jangan memutuskan sesuatu kalau lagi lapar. Kenapa? Karena biasanya kalau lapar kita gak peaceful. Pikiran kita kalang kabut. Betul saudara, saya mengerti. Nyium apa aja baunya pengen dimakan ya. Karena peace of mind produce right values. Kalau kita bisa memikirkan dengan kepala dingin, ada yang namanya nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai yang benar ini akan membuat pikiran yang benar dan pikiran yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Nah, kenapa penting nilai dalam hidup kita?
Karena nilai itu adalah sesuatu yang rela untuk kita bayarkan. Agar apa? Nilai tersebut dapat terwujud dalam diri kita. Saya mau tanya, kenapa anak sekolah, anak kuliah tuh kok mau belajar banyak-banyak begadang waktu dia lagi musim ujian? Supaya apa? Supaya dapat nilai yang bagus. Masa dia begadang supaya dapat nilai yang jelek? Kan enggak ya saudara, bener gak? Kenapa dulu kita belajar setengah mati? Karena kita mau dapat nilai yang bagus. Kita bayar harga supaya mendapatkan nilai yang tinggi. So itu nilai, kita rela bayar. Banyak orang-orang juga yang rela bayar lebih mahal tinggal di hotel yang bintang 5. Kenapa? Karena pelayanannya lain sama yang bintang 2 dan bintang 3. Betul gak saudara? Jadi itu adalah nilai adalah sesuatu yang kita rela bayarkan. Supaya nilai tersebut dapat terjadi, terwujud dalam diri kita. Saya mau punya nilai yang bagus. So, saya harus belajar yang banyak. Itulah pentingnya nilai. Yang kedua apa? Nilai ini akan menentukan siapa yang datang dan siapa yang pergi. So, buat Bapak Ibu yang sedang cari mantu sekarang, atau buat para jomblo yang sedang cari pacar sekarang, saya mau bilang ini, nilai itu akan menentukan siapa yang datang, siapa yang pergi. Bapak Ibu sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu masuk ke toko, bawa uang 500.000. Maka saya mau tanya, Bapak Ibu akan lebih memilih belanja di toko Zara atau Bapak Ibu belanja di Matahari? Bapak Ibu tahu Zara dong ya kan? Sering belanja kan Bapak Ibu? Tahu lah. Of course Matahari. Kenapa? Zara bajunya minimal berapa? 1 juta. Itu yang paling pitil. Cuman dapat apa? Ini gelang. Itu juga gelangnya aksesorisnya sedikit. Kalau saudara bawa uang 500.000 ke toko Zara, saudara lihat harganya, saudara ngapain? Diam di situ atau pergi? Pergi. Tahu diri bos. Tapi kalau saudara bawa uang 5 juta. Saudara masuk ke Zara, saudara tinggal di situ lihat-lihat atau saudara pergi? Lihat-lihat. So, para jomblo yang sedang mencari pasangan hidup, saya mau ngomong. Kalau nilaimu tinggi, yang datang ke dalam hidupmu itu bukan yang model sampah. Datangnya itu berlian coy. Nilai akan menentukan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Cewek-cewek, kalau cowok itu cannot afford you, he will leave. Dia akan pergi. Kenapa? Karena nilainya beda. Wah, ternyata para single wanita di Gebetan City nilainya tinggi-tinggi. Waduh, hidup gue belum kayak dia nih. Sorry, gue mundur wir. Makanya Bapak Ibu yang sedang mencari menantu, saran saya seperti dulu saya dikasih tahu sama Bapak Emak saya juga. Taruhlah nilai yang tinggi dalam hidup anak Bapak Ibu. Supaya nanti yang datang melamar ke rumah Bapak Ibu, wih kualitasnya. Bukan yang kalau ditanya, kamu rencana nikah kapan? Ya ngalir aja om. Nilai itu menentukan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Siapa di sini butuh duit? Angkat tangannya. Ya semualah, saya juga butuh duit Bapak Ibu. Semua butuh duit. Nah masalahnya adalah banyak orang nih salah kaprah soal duit Bapak Ibu. Saya pernah dapat nasihat Bapak Ibu. Jadi banyak orang dalam hidup ini ya berusaha bekerja mati-matian untuk mengejar yang namanya duit. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, saya pernah dapat nasihat seperti ini. Ngejar duit itu kayak ngejar kupu-kupu. Kenapa? Kalau kupu-kupu saudara deketin, dia ngapain? Kabur. Gimana caranya supaya kupu-kupu datang deket-deket kita tanpa kita ngapa-ngapain? Ngapain kita? Tanamlah bunga madu tuh yang manis-manis yang kupu-kupu suka datengin.
tanpa disuruh. Kupu-kupu itu akan datang ke tempat kita. Artinya apa? Saudara dan saya harus punya nilai yang tinggi supaya uang itu bisa nyamperin hidup saudara. Saudara dan saya bikin dulu gardennya, bikin dulu bunganya, tanam dulu bunganya. Maka kupu-kupu itu akan datang ke taman saudara. Banyak orang kehilangan nilai karena dia apa? Ngejar duit. Padahal kalau dia upgrade nilai hidupnya, duit itu yang akan datang ke dalam hidupnya. Maka nilai akan menentukan siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan kita. Banyak orang bikin seminar udah sampai promo aja dikit yang daftar. John Maxwell sekali datang nih sini. Yang paling ujung belakang tiketnya harganya 5 juta. Yang tengah sini harganya 8 juta. Yang depan sini harganya 10 juta. Padahal yang diomongin sama Bapak Ibu. Yang daftar banyak. Kenapa? Ada nilai dalam hidupnya John Maxwell. Yang orang pengen dapat. Apa sih rahasianya dia sukses? Apa sih ilmu yang dia punya? Jadi saudara, di gereja yang duduk paling depan ini barisan yang paling mahal. Saja ya. Karena nilai itu akan menentukan saudara. Siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan kita. Kalau ada orang yang meninggalkan kita dalam hidup kita karena nilai yang kita pertahankan. Nilai firman Tuhan yang kita pertahankan. Maka memang dia harus pergi. Kenapa? Karena nilai kita udah ada di sini. Kalau nilai dia di sini, memang tidak seharusnya dia ada di sekitar saudara. Kecuali dia datang untuk belajar supaya punya nilai yang tinggi sama dengan hidup saudara. So, nilai menentukan siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan saudara. Yang ketiga, kenapa nilai itu penting? John Wooden berkata good values are like a magnet. They attract good people. Good values itu datangnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menentukan nilai yang tertinggi. Dan kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan firman, maka saudara akan menjadi magnet buat siapa? Orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Good values are like a magnet, they attract good people. Yang ketiga, nilai akan menentukan tingkatan level dan menentukan nilai tukar suatu barang. Sama seperti tadi saya bilang, kalau saudara emas 18 karat harganya lebih murah daripada yang 24. So the purity of something, nilai itu akan menentukan nilai tukar dari sebuah barang. Makin pure dia, makin tinggi nilai tukarnya. Betul ya? Yang keempat, kenapa nilai itu penting Bapak Ibu Saudara? Nilai itu akan menentukan penjagaan atau protection dari sesuatu atau seseorang. Sekarang saya mau tanya, kenapa presiden harus dijagain, harus dikawal? Kenapa? Kenapa saudara dan saya kok gak ada yang ngawal? Parkir mobil sendiri, keluar mobil sendiri, ada si usher ya kan? Shalom Bapak Ibu, duduk sendiri pilih mau di mana. Ingat ya Bapak Ibu ya, makin depan makin mahal tempat duduknya. Kenapa presiden harus dijaga? Karena presiden nilainya tinggi bos. Pertahanan sebuah negara. Saudara pernah nonton film itu enggak? Olympus, apa namanya? Yes, Has Fallen, betul. Saudara pernah nonton film itu? Nah, saudara harus nonton kalau nggak tahu. Kenapa? Di situ Gerard Butler ya yang main ya. Gerard Butler mempertaruhkan hidupnya dia untuk melindungi Presiden United States. Saudara lihat deh perjuangannya gimana untuk dia melindungi seorang presiden. Presidennya mah gak jago ini, dia yang jago. Tapi orang ini harus mempertaruhkan hidupnya, kenapa? Karena yang dia jaga ini berharga. Kalau sampai presiden gua kenapa-napa, negara gua bisa kenapa-napa. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu yang suka beli tas Hermes, Louis Vuitton,
Ya, ibu-ibu mungkin yang suka lihat-lihat. Saya mau tanya, kalau zaman sekarang ya kan, buat saya secara kasat mata susah loh bedain mana yang KW super, mana yang asli. Bener, sekarang ya, sekarang makin pinter orang bikin KW. Makin mirip, dompetnya semakin mirip, tasnya semakin mirip. Tapi ada satu indikator yang sangat bisa menentukan dia ini asli atau palsu. Saya bisa tentukan ibu-ibu ini bawa tas apa, kalau apa? Hujan. Ada yang mulai mengerti, ada yang penasaran gimana cara taunya. Oke, saya praktekkan ya. Saya anggap ini tas LV. Oke? Kalau saudara di tengah hujan, wah hujan nih. Berarti tasnya? Wah pinter Bapak Ibu. Betul. Tapi kalau asli, wah hujan. Bener gak? Kenapa? Lebih berharga daripada nyawa saya. Sampai salah tuh. Kenapa? Ya itu, nilai itu menentukan proteksi sesuatu. Kalau asli, kan saudara belinya udah mikirnya 50 tahun untuk beli itu, bener gak? Papa saya pernah lihat ada orang di bandara kan biasanya kita cek barang, betul ya? Sebelum masuk check in gitu kan kita cek barang lewatin conveyor. Nah ada satu ibu, itu ya ngantri di depan, itu lama banget nih di belakangnya penasaran nih kenapa sih, lepas apa sih emangnya segitu lamanya. Saudara tahu dia ngapain? Jadi dia punya tas LV, ya kan? Tas itu saudara, dia keluarin ada bungkusnya masih bertuliskan mereknya. Bungkus itu dia keluarkan dari dalam tasnya, lalu dia apain? Dia bungkus tasnya sebelum dia taruh ke dalam conveyor belt. Ya silakan Pak, silakan. Begitu keluar, dia ambil lagi bungkusnya. Baru dia bawa lagi itu tasnya. Segitu ribetnya. Cuman perkara apa? Nilai barangnya. Makanya nilai akan menentukan proteksi dari sesuatu atau seseorang. So, kalau saudara membangun bisnis dengan nilai yang tinggi, kalau saudara hidup dengan nilai yang tinggi, maka proteksi yang berasal dari surga juga akan ada dalam hidup saudara. Proteksi yang tertinggi akan ada atas bisnis yang saudara bangun. Nilai itu akan menentukan bagaimana Tuhan akan melindungi apa yang saudara kerjakan dan keluarga saudara dan saudara sendiri. Nah, kalau kita bernilai, proteksi buat kita itu pasti tinggi. Nah, urutan untuk mendapatkan nilai itu seperti ini. Gimana sih sampai sesuatu itu menjadi nilai dalam hidup kita? First, kita punya yang namanya belief system. Kita percaya sesuatu, lalu hal itu menjadi nilai dalam hidup kita. Setelah hal itu menjadi nilai, hal itu akan menjadi apa? Habit atau kebiasaan. Setelah menjadi habit atau kebiasaan, hal itu akan menjadi budaya. Budaya dalam hidup kita. Inilah step-step bagaimana kita bisa mendapatkan nilai. Nah, John Maxwell bilang your core values are the deeply held beliefs that authentically describe your soul. Your soul. Ada orang-orang yang percaya kalau dia tidak cuci kaki sebelum naik ke kasur, kasurnya akan hina. Sama seperti suami saya Bapak Ibu. Jadi dia percaya bahwa kakinya ini mengandung banyak dosa. Maksudnya kakinya ini mengandung banyak kotoran yang tertempel kalau dia tidak cuci kaki. Nah saya mau menjelaskan bahwa ini bisa jadi apa? Dia jadi percaya bahwa saya harus bersihkan kaki saya karena kalau saya tidak bersihkan kaki saya even satu step aja ke lantai itu saya harus bersih-bersih lagi. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah value yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah culture atau budaya. Kalau satu orang udah kayak gitu saya yakin deh Bapak Ibu di rumah yang punya anak pasti Bapak Ibu perlakukan anak Bapak Ibu dengan standar kebersihan yang Bapak Ibu percaya. Betul gak? Betul, sama seperti anak-anak
anak saya di rumah. Karena suami saya punya standar kebersihan yang tinggi dan dia percaya bahwa hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, maka dia perlakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. So, kalau Bapak Ibu punya nilai, itu adalah sebenarnya hal yang Bapak Ibu percaya yang sebenarnya mendeskripsikan jiwa Bapak Ibu. Nah, di gereja kita saudara, kita punya 7 core values, yaitu generosity, unity, integrity, discipleship, excellence, living in God's purpose, dan servanthood. Sepanjang bulan-bulan ini kita akan banyak membahas mengenai core values yang diajarkan supaya apa? Kenapa gereja harus punya core values? Karena saudara, kalau kita punya core values ini, kalau kita punya nilai-nilai ini dan kita hidupi, saya yakin saudara akan mengalami kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. So, hari ini kita akan bahas nilai pertama, yaitu tentang generosity. Generosity. Nilai itu seperti hukum Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu kan tinggal di bumi, pasti Bapak Ibu terpengaruh sama yang namanya gravitasi, betul gak? Kalau misalnya nih ada orang tiba-tiba di sebelah Bapak Ibu bilang, saya gak percaya ada gravitasi di bumi ini. Lalu dia bilang, saya udah berdoa, saya yakin bahwa saya tidak akan terpengaruh sama gravitasi, gak ada gravitasi di bumi ini. Lalu dia membuktikan dirinya dengan loncat dari lantai 21. Kira-kira menurut Bapak Ibu dia jatuh gak? Jatuh. Kenapa? Emang itu udah hukumnya bro? Meskipun dia bilang saya udah percaya, nih ini harusnya nggak ada gravitasi dia ini, yang nggak bisa, emang hukumnya begitu. Sama halnya dengan core values yang akan kita pelajari hari ini, yaitu generosity. Yuk kita baca sama-sama di Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat yang ke-36. Saudara sudah ketemu? Lukas 6 ayat 36 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, murah hati itu berarti sifatnya sama seperti Kristus. Kalau Bapak Ibu sudah punya sifat yang murah hati, berarti Bapak Ibu sudah satu step lebih mirip sama Yesus. Mantap gak tuh? Nah, sikap hidup yang murah hati itu adalah cara untuk bisa mengalami kembali kelimpahan di Taman Eden. Taman Eden ini represents apa sih? Dia itu merepresentasikan fasilitas surga. Suasana surga di bumi. Makanya penting untuk kita bisa mempunyai nilai murah hati ini. Supaya apa? Kita bisa merasakan surga di bumi. Kita bisa mengalami fasilitas surga di bumi. Anne Swetchen berkata, we are rich only through what we give. Kita kaya hanya dari apa yang kita berikan. Dan kita miskin hanya dari apa yang kita tolak dan kita simpan untuk diri kita sendiri. So, kita baca sama-sama di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ayatnya sudah ada di depan, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu, di sini dibilang siapa yang menyediakan benih? Siapa yang menyediakan benih untuk ditabur? Bapak Ibu? Kita sendiri? Siapa? Tuhan. Makanya Alkitab bilang terjemahannya adalah murah hati. Kenapa? Karena kalau untuk saudara punya murah hati, itu saudara gak mulai dari apa yang saudara sudah punya. Tuhan yang sediakan benihnya, saudara siapkan hatinya. Murah hati itu dimulai dari apa? Dari hati, bukan dari kantong saudara. Bukan. Kita bisa murah hati kepada orang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah bermurah hati terlebih dulu sama kita. Dan ingat ini, kita gak bisa murah hati kepada orang lain kalau kita juga tidak murah hati kepada diri kita sendiri.
Bapak-bapak biasanya kalau sudah kasih gaji ke ibu-ibu, biasanya uang itu gampang masuk, keluarnya? Betul. Saya akui sebagai istri, perwakilan dari perserikatan para istri, iya saya mau ngaku dosa, benar Pak. Betul, kalau uang sudah masuk, waduh, lebih susah daripada narik ATM yang sisa tinggal 50.000. Saya mengerti kadang-kadang ya Bapak Ibu, saya suka lihat kecenderungan ibu-ibu. Karena saya juga adalah seorang ibu, saya nggak tahu apakah saudara juga mengalami hal yang sama. Kita tuh suka pelit sama diri sendiri. Giliran ngasih sama orang lain, boleh, royal. Tapi kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Betul gak? Bapak Ibu bisa gak bermurah hati sama orang lain kalau Bapak Ibu gak pernah merasakan murah hati sama diri sendiri? Bisa gak? Bapak Ibu bisa gak traktir orang makan di restoran yang enak kalau Bapak Ibu gak pernah makan di restoran itu? Gak bisa. So, biar duitnya lebih licin keluarnya bapak-bapak. Bapak-bapak harus paling generous sama istri bapak-bapak. Saya jamin lebih gampang keluarnya. Benar. Nih, gak usah butuh dana banyak untuk memanjakan ibu-ibu. Percaya sama saya, pulang kantor beliin jajanan favorit dia apa? Molen, onde, sok beliin. Pulang bawa, nih aku bawa nih jajanan molen, onde. Kan gak mahal saudara, betul gak? Itu saudara, malamnya kalau saudara, Ma boleh gak kita kira-kira kasih, ada yang butuh nih saudara kita, boleh gak kasih segini. Itu lebih licin saudara, otaknya lebih jalan. Kalau tadi itu mampet saudara, kenapa? Kalau udah masuk susah keluar. Nah untuk ibu-ibu, saya mau berbicara kepada para perempuan di tempat ini. Saya mengerti bahwa ketika uang itu sudah diserahkan kepada saudara, maka saudara harus memastikan bahwa ini keluar ke tempat yang tepat, betul gak? Saya mengerti ibu-ibu, saya mengerti. Makanya suami dan istri harus sepakat untuk punya hati yang murah hati. Karena kalau gak sepakat ribut Bapak Ibu. Ribut, I love you, enggak mempan kalau dalam hal ini. Suami istri harus sepakat. Saya dan suami saya, puji Tuhan adalah orang yang sudah sepakat. Waktu kita pacaran, kita udah banyak ngobrolin soal ini. How do we use our money? Bagaimana kita akan planning financial kita ke depannya? Aku orang yang suka memberi, aku juga orang yang suka memberi. Suami saya, waduh suka banget memberi kiri kanan. Duit belum tentu ada. Sementara saya juga suka ngasih. Tapi seperti ibu-ibu pada umumnya, sulit juga keluar kalau dipegang Bapak Ibu. Betul. Makanya karena kita berdua sama-sama tahu bahwa murah hati adalah salah satu nilai supaya kita bisa hidup seperti Kristus. Maka saya dan suami saya sepakat nih dari awal. Oke, kita sisihkan sebagian uang kita untuk menabur. Kenapa? Karena yang menyediakan siapa? Tuhan. Setiap berkat yang Bapak Ibu dapatkan, entah dari pekerjaan, entah dari apapun, siapa yang menyediakan berkat itu? Tuhan, we both know that. Saya dan suami saya tahu. So, apa yang kita lakukan? Kita kasih perpuluhan, lalu kita sisihkan 10% lagi untuk benih, untuk ditabur. Dari mana dapatnya pada waktu itu Yusuf menyisihkan 20% dari panennya dia untuk disimpan untuk masa kekeringan, betul ya? So, saya dan suami saya sisihkan kira-kira 10% untuk kita bisa menabur. Saya gak bilang bahwa saudara, setiap orang punya ceritanya masing-masing, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Saya setuju. Saya dan suami saya pernah, waktu kita awal menikah, juga kita gak start out very kayak gede gitu, enggak. Kami mulai dari gaji yang sangat kecil, 2,5 juta untuk berdua.
Kecil. Apakah itu menghentikan kita untuk memberi? Tidak. Kenapa? Karena murah hati itu mulainya dari hati. Punyanya berapa? Bisanya kasih apa? Doesn't have to be money. Doesn't have to be something visual. Bisanya kasih apa? Itu yang selalu kita kerjakan. Dan kenapa kita berdua bisa kayak gini? Karena kita lihat orang tua kita juga melakukan hal yang sama. So, ada roti, ada benih. Nah, ini yang mesti suami istri tahu. Ada roti, ada benih. Yang ditabur itu benih. Benih jangan dimakan ibu-ibu. Kenapa? Mencret. Benih yang disediakan Tuhan memang untuk ditabur, berikan. Namun roti juga jangan disimpan. Roti harus dimakan. Kalau disimpan, basi, busuk, berjamur, rumah bau. Betul gak? So kalau Bapak Ibu ada roti, ada benih, aman rumah tangga. Bapak Ibu gak usah berantem. Traktirlah istri bapak-bapak. Kode banget nih kayak Ci ya. Traktirlah istri bapak-bapak supaya apa? Supaya waktu saatnya memberi benih mudah keluarnya dari ibu-ibu. Halo suami istri. Lemes nih kayaknya nih. Habis ini rapat paripurna nih di rumah ya. Saya dan suami saya selalu menentukan mana roti, mana benih. Dan kita baca sama-sama yuk di Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Hemat itu bagus gak Bapak Ibu? Betul. Kalau pilih bahasa zaman dulu hemat pangkal kaya. Tapi firman Tuhan bilang apa ini? Orang yang murah hati akan menjadi kaya. Kok lain? Dengan menyirami orang lain, dia menyirami dirinya sendiri. Wow. Dengan Bapak Ibu berhemat, Bapak Ibu harus mengerti bahwa berhemat itu artinya apa? Saya menjadi pengelola yang baik atas berkat Tuhan. Tapi ini bukan milik kita Bapak Ibu. Ini kepercayaan Tuhan. So we have to make sure bahwa ini digunakan untuk apa? Melakukan pekerjaannya Tuhan. Orang yang murah hati akan menjadi kaya. Amsal 11 ayat 25 berkata gini. Siapa banyak memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, Rafa dalam bahasa aslinya, ia sendiri akan diberi minum, Yara. Nah saya mau menjelaskan apa bedanya Rafa dan Yara. Karena di dalam bahasa aslinya, kalau bahasa Indonesia kan minum sama minum ya. Tapi kalau bahasa aslinya itu beda artinya, Rafa dan Yara. Siapa memberi minum Rafa, Rafa itu segelas air. Memberi minum segelas air, dia akan diberi minum Yara. Yara itu sekolam. Minum sok sampai kembung. Minum sok sampai seralu. Jadi memberi segini, dapatnya sekolam. Itu maksud firman Tuhan. Ternyata banyak memberi tidak menjadikan saudara dan saya tambah miskin. Bermurah hati menjadikan saudara dan saya itu tambah kaya. Makanya kami dalam keluarga kami selalu sisihkan perpuluhan sekian, benih sekian. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang kita itu bisa memberi lebih dari kekuatan kita. Kenapa? Simply karena kita sayang sama Tuhan Yesus. That's it. Tapi saudara, dari zaman saya masih kecrek memulai sebuah keluarga sama suami saya. Dari zaman saya kita masih survive dengan 2,5 juta naik pelan-pelan. Terus saya hamidun lagi. Saya sama suami saya udah mikir, ini kita punya anak, uang segini emangnya bisa?
Belum mikir sekolah, tinggal di perkotaan. Biaya makan aja kalau jalan ke mall sekali rice bowl nasi sama ayam goreng doang 30.000. Emangnya kita bisa? Tapi saudara, saya adalah bukti nyata bahwa saya dan suami saya, meskipun kita benar-benar mulainya tidak nol, orang tua kita yang mulainya dari nol. Kita mulai gak dari nol, udah ada sih sesuatu yang bisa kita berdayakan. Namun kita juga berpikir setiap orang punya challenge-nya sendiri. Namun saya dan suami saya tidak pernah sedikit pun padam dalam hal memberi. We give back to God what is His. Kita kasih apa yang emang jadi haknya Tuhan, 10%. Kita tetap sisihkan apa yang bisa kita berikan sama orang lain. Kita tetap memberikan persembahan. Dan saudara, sampai detik ini, saya gak pernah kekurangan makan. Saudara bisa lihat kan dari tubuh saya? Saya dan suami saya tidak pernah sekalipun kekurangan makan. Kita pernah waktu itu di saldo tabungan kita itu tinggal 50.000. Dan kita masih melewati makan siang dan makan malam. Besok nggak tahu. Kan kata Tuhan kita harus pedulinya hari ini aja ya kan. Besok kekhawatiran sendiri aja ya kan. Jadi saya dan suami saya kita khawatirnya cuma buat makan siang sama makan malam doang. Oke, kita punya budget 50.000. Besok gimana? Nggak tahu. Saudara tahu di saat kita siang-siang bingung mau makan apa, bisa makan apa. Ya udah apa nasi sama kerupuk aja, apa Indomie aja ya kan, tanggal tua lagi. Tiba-tiba siang itu datang kiriman buat makan siang dan makan malam. Kiriman loh gratis. Jadi 50.000 saya nggak kepake. Sekarang udah tambah banyak. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara hidup saya. Kenapa? Karena saya punya nilai. Saya dan suami saya bersepakat untuk tidak mengorbankan nilai. Sama sekali in any condition. Kenapa? Karena nilai akan menentukan proteksi seperti apa yang saya dapatkan dari surga. So, saya ingin saudara mengerti bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan firman-Nya untuk membuat saudara gagal. Dia gak pernah merancangkan firman-Nya untuk membuat saudara miskin. Enggak. Kalau dia suruh saudara memberi, dia pasti punya maksud untuk memberkati saudara di belakangnya. It's not to make you poor, it's not to make you fail, but it's to prosper you. Itu untuk membuat saudara kaya, berkelimpahan. Makanya Tuhan sediain nih loh hadiahnya Tuhan kalau kita generous. Itu seperti apa? Yang pertama Mazmur 37 ayat 26. Anak cucu kita diberkati dan mereka menjadi berkat. Ini janji firman Tuhan. Kenapa saya gak mulai dari nol? Karena orang tua saya sudah menghidupi nilai ini dari sejak mereka masih muda. Mereka lebih parah. Zaman mereka mulai dari minus. Tapi mereka tidak berhenti untuk melakukan nilai generosity ini. Saya lihat kok orang tua saya juga bukan orang yang berada. Kita tinggal di sebuah rumah yang kecil. Dan orang tua saya harus bekerja untuk membayar hutang orang tuanya. So nggak banyak yang tersisa untuk kita. Tapi saya melihat bagaimana mereka setia, bagaimana mereka tetap memberi, bagaimana mereka menyisihkan perpuluhan, bagaimana mereka memberikan benih. Dan akhirnya nilai itu yang membuat saya dan suami saya bisa diberkati jauh lebih awal dari zaman orang tua saya diberkati. So kalau saudara bilang, saya gak percaya lah, ntar saya kalau kebanyakan ngasih, saya gak nabung, bikin anak cucu saya nanti menderita. Enggak. Waktu saudara murah hati, saudara sedang memastikan bahwa track mereka justru akan lebih baik dari hidup saudara. I'm the living proof. Saya buktinya. Saya yakin kalau saya juga melakukan hal yang sama, maka anak saya juga akan diberkati. Kalau kita bisa memberi dari apa yang sudah Tuhan kasih sama kita, saya yakin anak cucu kita akan diberkati dan menjadi berkat. If you give, it will be given to you. And I found that generous people are blessed people. Saya gak pernah lihat saudara, orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang murah hati, gak peduli status ekonominya seperti apa, mereka tuh selalu kelihatan bahagia loh. I can guarantee you.
Orang-orang yang generous adalah orang-orang yang diberkati. Yang kedua, hadiah Tuhan apa? Di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Tuhan akan memberkati usaha, pekerjaan dan investasi kita. Kita baca yuk ayatnya sama-sama. Di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu sudah ketemu? Di layar nggak ada. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah ketemu katakan yes. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka apa kata Tuhan? Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. So, kalau saudara memuliakan Tuhan dengan hartamu, ini kita ngomongin tentang persembahan sulung ya. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini janji Tuhan loh. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Oh, saudara memberi, saudara murah hati, saudara say thank you sama Tuhan dengan apa yang saudara hasilkan di bulan pertama saudara memasuki tahun yang baru. Maka Tuhan berjanji Tuhan nanti yang akan mengisi lumbung saudara. Tuhan yang nanti akan isi rekening saudara. Nanti Tuhan yang akan isi kulkas saudara. Tuhan yang akan mengisi penuh sampai berlimpah-limpah. Saya juga sama suami selalu kasih kesempatan untuk kita akan selalu kasih buah sulung. Kenapa? Kita bersyukur. Kita tahu bahwa semua berkat ini bukan hasil kerja keras kita. Ini simply karena kasih Tuhan. Yes, kita bekerja. Yes, tapi kan semua yang ngasih itu juga Tuhan. Maka saya dan suami saya selalu memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. John Templeton berkata gini, the best investment with the least risk and the greatest dividend is giving. Ini gak berlaku di dunia investasi pada umumnya. Low risk, low return. Bener gak? Greater risk, greater return. Gitu kan biasanya. Tapi ini low risk, great dividend. Apa itu? Memberi. Kata John Templeton. Yang ketiga, apa sih dampaknya kalau kita ini murah hati Bapak Ibu? Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bilang bahwa Tuhan akan membuat kita lebih berbahagia. Saya mau tutup dengan satu cerita ini. Saya mau undang worship leader dan singer juga untuk naik. Tuhan itu akan membuat hidup kita lebih bahagia kalau kita ini generous. Saya punya satu cerita yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu siapa yang saya ceritain ini. Dia adalah Rockefeller. Bapak Ibu pernah dengar namanya? Dia adalah raja minyak. Orang terkaya di dunia kalau nggak salah. Dan pada waktu zamannya dia di modern history, dia adalah orang terkaya di Amerika. Still considered one of the wealthiest di dunia. Dia masih dianggap sebagai orang yang terkaya di dunia. Dia adalah seorang raja minyak. Kalau saudara pernah dengar namanya Standard Oil, itu adalah perusahaan yang dibangun dari waktu dia masih umur 20-30 tahun. So di umur 35 tahun dia mencapai peak kesuksesannya. Dia kaya banget. Dia raja minyak, so dia adalah orang yang sangat berkuasa. Lalu di usianya yang ke-53, kalau gak salah, dia ini jatuh sakit. Dia orang yang sangat kaya, tapi dia jatuh sakit di umur 53 dan dokter memvonis hidup Bapak tidak akan lama lagi. Hidup Bapak kira-kira paling cuma bertahan 6 bulan. So, bayangkan, saudara memiliki segalanya, saudara punya semuanya, tapi dalam 6 bulan lagi, dia akan mati. So what did he do? Dia lihat semua yang dia kerja, semua aset-aset dia, dan dia mulai ganti
pengelolaan asetnya. Dia mulai ngapain? Dia mulai bikin foundation. Dia kasih donasi untuk menemukan obat-obat malaria, obat-obat penisilin pada waktu itu, sakit kuning yang waktu itu menyerang di Amerika. Dia modalin semua penelitiannya untuk menolong apa? Untuk menolong orang-orang. Dia kasih uangnya, dia bahkan di akhir hidupnya itu lebih terkenal sebagai filantropis daripada pemimpin perusahaan. So waktu dia started giving, waktu dia mulai memberi, dia mulai banyak ngasih, dia mulai kasih lebih dari 50% aset dia kasih untuk donasi. Waktu dia kasih, dia senang ternyata. Saudara tahu, dia gak sadar, wah 6 bulan udah lewat, saya masih hidup. 6 bulan lagi sudah lewat, wah saya masih hidup. 6 tahun lagi lewat, wah saya masih hidup. Dan karena dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia memberi, Tuhan juga memberikan dia umur yang panjang. Saudara tahu yang tadinya hidupnya tinggal 6 bulan lagi, dia masih hidup sampai umurnya 97 tahun. So waktu saudara murah hati seperti Rockefeller, itu membuat saudara panjang umur. Panjang umurnya bukan dengan sakit-sakitan, panjang umur dengan bahagia. So saya berdoa supaya saudara dan saya, yuk kita sama-sama punya nilai murah hati. Karena murah hati itu bukan mulai dengan apa yang ada di dompet, tapi mulai dari apa yang ada di dalam hati. Apapun yang saudara punya, Tuhan pengen saudara dan saya punya hati yang murah, hati yang generous. Supaya Tuhan bisa memberkati saudara dan saya. Mari saya ajak kita semua sama-sama bangkit berdiri. Biarlah kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di dalam rumah Tuhan. Agar kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat saudara yang mau mulai hari ini, aku mau Tuhan menjadikan murah hati sebagai nilai yang aku hidupi. Kalau saudara berkata saat ini, saudara boleh angkat tangan saudara di tempat saudara. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Aku berhenti berbicara, namun Roh-Mu Tuhan yang mengusik hati mereka. Biarlah murah hati menjadi gaya hidup kami, Tuhan Yesus. Biarlah murah hati menjadi nilai yang kami hidupi. Karena kami tahu waktu kami murah hati, Tuhan akan memberikan perlindungan, penjagaan, penyediaan ilahi dalam hidup kami. Kami mau murah hati bukan dari apa yang kami punya saja, tapi biarlah murah hati kami berasal dari hati kami. Amin. Kami gak mau belajar hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan udah begitu baik dalam hidup kami. Ketika Tuhan sediakan benih, biarlah Engkau melatih kami untuk kami bisa memberikan benih itu kepada tempat yang benar. Tuhan, ketika Tuhan berkati kami, biarlah kami murah hati dan kami berbagi berkat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, aku berdoa Tuhan. Aku berdoa biar setiap umat-Mu yang ada di GBI WTC Tang City, kami bisa tetap murah hati. Kami bisa memberi dengan sukacita. Agar kami bisa melihat surga terjadi di dalam hidup kami. Surga bisa terjadi dalam keluarga kami. Surga bisa terjadi dalam pekerjaan kami. Surga bisa terjadi dalam masa depan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami generous, kalau kami punya nilai ini, kami yakin Engkau
memenuhi janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita sama-sama sekali lagi katakan lebih baik satu hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang ini. Di dalam hadir kami bersyukur kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu kami sudah mendapatkan kemerdekaan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami telah mendapatkan sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami sudah mendapatkan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menerima firman yang sungguh sangat memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan kami jemaat-Mu di Tangerang City ini Tuhan, kami boleh belajar mempunyai nilai-nilai yang berkenan di hadapan Tuhan. Siang hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang mengarahkan setiap kami, karena kami tahu pada saat kami memiliki nilai yang benar di hadapan Tuhan, nilai itu akan membantu setiap kami Tuhan untuk berjalan dalam visi pribadi lepas pribadi yang Tuhan berikan atas setiap kami. Siang ini kami mengucap syukur juga Tuhan, kami boleh belajar tentang bermurah hati. Biarlah Tuhan kami yang ada di tempat ini, kami boleh belajar memberi Tuhan, memberi dengan kerelaan hati. Kami tahu pada saat kami belajar memberi Tuhan, anak-anak kami akan diberkati. Pada saat kami belajar memberi Tuhan, usaha kami, bisnis kami Tuhan juga akan berkati. Dan lebih lagi Tuhan, pada saat kami belajar memberi Tuhan Yesus, kami percaya kami akan lebih berbahagia lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh Tuhan kirimkan ke tempat ini. Mari saudara kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan untuk Kak Ika yang boleh Tuhan kirimkan ke tempat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan mendukung pelayanannya. Dimanapun anak-Mu Tuhan boleh Engkau tempatkan, biar dia boleh menjadi berkat Tuhan buat generasi muda. Terima kasih Tuhan, terus tambahkan kreativitas, gairah yang lebih lagi Tuhan di dalam melayani Engkau. Api yang terus menyala Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan terus ada di dalam kehidupan Ika dan keluarganya. Kau memberkati suaminya, memberkati kedua anaknya Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah juga kami berdoa, biarlah perlindungan darah Yesus selalu ada Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini boleh melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk sebentar lagi acara pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14. Biar Tuhan yang memberikan setiap kami ketetapan hati, memberikan kami hikmat untuk kami boleh memilih pemimpin yang benar dan yang terbaik Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keamanan, biarlah Tuhan roh damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi bangsa ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas bangsa ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan, semuanya dapat berlangsung dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir. Kami percaya setiap kami yang hadir sudah merasakan diberkati, dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dalam hidup kita. Biar berkat Allah tercurah atas setiap kehidupan kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah sekolahmu. Apa yang kau buat, biar Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan juga persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati brother dan sister semua.